Berangkat haji makin sulit. Yang benar. Ayo kita tanya sekarang, apakah benar antrian kalian makin panjang? Apakah peraturan makin sulit? Penyelenggara haji itu tidak mudah ya, baik nanti juga Kementerian Haji dan Umroh ke depan atau Kementerian Agama sebelumnya. Dari kita saja Indonesia 221.000. 221.000 itu kalau saya bandingin skalanya itu 4 kali Gelora Bung Karno. Sedangkan 221.000 di waktu yang sama, tempat yang sama, bahkan sepertiganya lansia. Itu petugasnya hanya kuotanya 1%, hanya 2.000 orang. Sehingga memang bisa kita bayangkan kesulitan yang sudah dihadapi oleh para petugas haji, penyelenggara itu memang nggak mudah. Terus kan ada pertanyaan kita, kok haji setiap tahun masalah itu sama gitu? Kita akan ngobrol dengan Bapak Hari Alexander. Beliau adalah anggota Badan Pelaksana di BPKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Pak, diundang ke sini langsung dikasih pertanyaan-pertanyaan sulit kayaknya nih. Iya, betul. Tapi memang belakangan nih Pak nih agak ada berseliweran di pemberitaan. Kata ada satu wilayah di Jawa Barat yang antriannya makin panjang gitu, segala macam. Padahal udah ngantri lama begitu. Sementara itu penjelasannya seperti apa sih Pak? Ya, betul. Memang hari ini kita mengetahui bahwa di Indonesia terjadi shifting ya, ada policy transitions dari kelembagaan yang lama, Kementerian Agama terus berubah jadi Kementerian Haji. Kemudian undang-undangnya juga dirubah, sehingga beberapa kebijakan baru diambil. Tentu sebenarnya memang kebijakan idealnya kan harusnya dilakukan konsultasi publik ya, bahwa konsultasi publik itu kan tidak hanya disosialisasikan, tapi dia genuine, kita mendengar aspirasi masyarakat, terus kita melihat bagaimana sih sebenarnya kebijakan ini akan dibuat dan berdampak. Kalau ada dampak biasanya policy proses kan dia membutuhkan waktu ya, beriterasi dulu ya, ada grace period untuk bisa diuji coba piloting supaya nanti dampak. Nah, tapi hari ini kami juga sangat memahami dan memaklumi perasaan para jemaah haji khususnya di Jawa Barat ya, yang hari ini karena ada kebijakan yang diambil posisinya disamakan senasional, jadi one policy di mana tidak lagi kuota berbasis kepada jumlah penduduk. Padahal kita tahu Jawa Barat kan jumlah penduduk paling banyak. Tapi lalu kemudian dirubah menjadi kuota berbasis kepada jumlah pendaftar haji. Nah, hari ini yang pendaftar haji terbanyak 1,1 juta itu dari Jawa Timur. Sehingga Jawa Timur yang paling juga mendapatkan manfaat ya. Kedua Jawa Tengah tuh hampir 900 ribuan. Nah, Jawa Barat ini belum 900.000, sehingga memang ini tentu akan berdampak, tapi tentu kita juga terus memberikan masukan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Sekaligus sebenarnya kita juga mendorong masyarakat Jawa Barat, ini malah challenge, tantangan, ini tough gitu, bahwa kalau memang ternyata antrian dibuat kuotanya berdasarkan jumlah pendaftar, harusnya kita bisa bantuin masyarakat dan jemaah haji di Jawa Barat untuk makin banyak yang daftar haji, sehingga waiting listnya makin banyak, sehingga kuotanya juga akan jadi lebih porsinya besar, lebih banyak gitu. Porsinya lebih besar. Oh, jadi kalau makin banyak yang daftar justru kesempatannya malah lebih cepat. Betul, malah makin dorongannya lebih cepat gitu ya Pak ya? Betul, porsi yang diberikan. Tapi memang innovation, sebenarnya inovasi-inovasi yang positif yang terjadi hari ini di perhajian, seperti di digital transformation dan lain-lain. Salah satunya tuh visi 2030-nya Saudi yang mengatakan bahwa mereka akan bawa 8 juta sampai 10 juta jemaah haji pada waktu yang sama di tempat yang sama. Sehingga kalau jatah kita kan biasanya 10% kuota nasional ya, maka bisa jadi nanti jemaah haji yang berangkat tahun 2030 itu bisa 500.000 minimal sampai 1 juta orang jemaah haji dari Indonesia saja tuh. Berapa tadi targetnya Arab Saudi? Arab Saudi punya target 8 juta sampai 10 juta 8 di juta 2030 visinya Arab Saudi. Tapi itu nampung nggak ya 8 juta tuh yang saya lihat kan di Minanya aja kayaknya. Betul, kalau kita lihat evidence ya yang ada di sana hari ini Masjidil Haram itu 3 kali lebih besar dari. Jadi bahkan kita lihat salah satu pintu yang di Jabal Omar itu
itu sampai ke Ka'bahnya bisa 1 kilo jalan. Saking Iya. besar ya. Memang kelihatannya deket, tapi kalau Betul, jalan jauh itu betul. jauh. Nah terus Masjid Nabawi juga Heeh. begitu kan. Sekarang di sebelah Baqi ya, makam Baqi itu sekarang Heeh. dibangun masjid yang begitu sangat besar. Heeh. Nah memang catatan kita belum melihat tanda-tanda di Arafah, Heeh. Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jadi Heeh. kalau kita lihat memang di Jomarot udah 3 lantai, 4 Heeh. lantai Heeh. gitu. Tapi kan Minanya tetap masih Minanya. begitu ya. Terus apalagi Musdalifah ya, banyak tempat Iya. kejadian di mana mereka juga sangat sempit jalurnya, juga masih segitu-segitu. Dan Arafah yang paling besar, karena kalau lewat garis kan itu bisa Udah lainnya bukan bisa lagi. dianggap tidak wukuf di Arafah. Kecuali kalau mungkin bikin gedung-gedung tingkat kali ya, bagaimana ya? Jadi Betul. ke atas gitu ya. Betul. Nah, memang challenge dari ya kita jujurnya bahwa memang kita tentu sangat perhatian dengan pemerintah Arab Saudi, tapi pemerintah Arab Saudi kemudian juga menghitung ya. Pertama, mereka juga harus punya Islamic scientific judgment, di mana ulama-ulamanya juga mempertimbangkan apakah boleh misalkan karena selama ini kan pakai tenda ya, artinya tidak ada batas antara jemaah dengan langit ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia pakai konkret, apakah kemudian itu diperkenankan? Itu juga memang menjadi perbincangan question mark gitu. Itu yang kedua, isunya adalah Arafah, Muzdalifah, Mina itu kalau dibangun hanya dipakai untuk haji. Sedangkan kalau dari sisi dari sisi Mekah dan Madinah itu bisa dipakai juga umroh. Dan kita tahu ya skala ekonomi haji dan umroh kan, umroh jauh lebih besar karena setiap panjang tahun terus lebih besar. Nah kemudian kita juga bisa maklum bahwa pemerintah kan juga nggak boleh di sana, juga pasti juga harus memperhitungkan secara financial ya. Artinya ketika kemudian dibangun hanya service obligations tanpa menggunakan taxpayer money dan lain-lain, mungkin mereka juga kepikiran gitu ya, kalau nggak ada imbal hasil gitu kira-kira. Tapi menariknya memang bagi para pelaksana haji, orang-orang lokalnya tuh haji tuh kayak panen sih. Betul. Ada yang bikin hotel cuma buat haji aja, itu ada tuh kan? Iya betul. Cuma bukanya setahun sekali gitu. Hidup-hidup aja gitu kan? Iya betul. Tapi kalau dipikir memang kalau 8 juta sih, kita juga mikir kayak Minanya bentuknya seperti apa, sama Arafahnya akan seperti apa ya? Karena 3 juta aja mepet banget kemarin kan? Betul. Kalau kita lihat ya, memang kami juga memahami bahwa penyelenggara haji itu tidak mudah ya, baik nanti juga Kementerian Haji dan Umroh ke depan atau Kementerian Agama sebelumnya. Dari kita saja Indonesia 221.000. 221.000 itu kalau saya bandingin skalanya itu 4 kali Gelora Bung Karno. Artinya kalau ada konser Blackpink gitu di sana itu ada 10.000 tentara polisi turun. Nah, karena di waktu yang sama, tempat yang sama. Ini sedangkan 221.000 di waktu yang sama, tempat yang sama, bahkan sepertiganya lansia. Itu petugasnya hanya kuotanya 1%, hanya 2.000 orang. Sehingga memang bisa kita bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh para petugas haji, penyelenggara itu memang nggak mudah. Terus kan ada pertanyaan kita, kok haji setiap tahun masalah itu sama gitu? Karena orang yang berangkat tuh beda-beda setiap tahun. Karena mereka nunggu antrian yang cukup panjang terus datang gitu. Dan bahkan saya berapa kali ya melihat jemaah haji kita ada yang sangat well educated, very literate gitu. Tapi di sisi lain juga ada yang belum bisa berbahasa Indonesia gitu. Ada yang juga mereka ada juga yang tidak bisa menggunakan urinoir, toilet duduk, jalan juga susah. Iya, dan hal-hal itu tentu memang menjadi tugas kita bersama untuk memberikan literasi agar para jemaah haji kita bisa terus aman dan sejahtera. Ini jadi kalau memang nanti 8 juta jemaah haji itu bisa dijalankan, berarti Indonesia bisa sampai 800 ribuan berangkat. Iya, betul. Itu berarti antrian makin pendek dong. Iya, bahkan kalau 1 juta ya itu artinya antrian akan habis dalam waktu 5 tahun. Gitu. Waduh. Nah kalau jadi sekarang kan untuk ibaratnya gini ya, orang tuh pengen berangkat haji kebanyakan kan belum punya uang, punya full kan. Nah tapi untuk supaya dapat antrian dia booking dulu kan, booking dulu berangkat haji gitu ke BPKH. Nah kemarin itu ada berita viral itu di NTB ya? NTB. Atau Bank Syariah itu digeruduk massa, di demo lah gitu, gara-gara dia nabung DP hajinya, uangnya hilang gitu. Nah ini gimana nih, pertanggungjawaban siapa nih? Iya, gitu. Betul, ini memang menjadi kritikal ya, dan ini isu yang sangat penting, harus jadi lesson learn kita. Pertama,
sebenarnya yang terjadi di NTB itu kasus yang umum biasa, di mana bahwa jemaah haji pada saat melakukan setoran, maka kemudian bank, dalam hal ini bank-bank syariah, itu akan setelah membentuk porsi, dia akan memindahkan dana ke rekening BPKH. Jadi ke rekening BPKH dalam rangka apa? Untuk menjaga dia biar tetap syariah dan aman. Tapi tentu ke rekening BPKH yang ada di bank-bank masing-masing. Bukan berarti hilang berarti. Bukan berarti hilang. Jadi itu sebenarnya aman. Tapi, salah paham itu. Nah, ini memang kita perlu melakukan literasi ya kepada masyarakat kita tentang keuangan, dan memang haji ini bisa menjadi game changer. Kenapa? Saya ingat ya, hari ini tuh ada 25% penduduk Indonesia belum punya rekening bank. 25%. 25%. Iya, 25% tuh artinya jadi masih nyimpen balik bantal tuh. Nah, masih naruh di bantal, naruh di, ada yang taruh di lemari, bahkan ada yang taruh di dalam peti di dalam tanah gitu. Kalau bantal dan kasur kebakar hilang. Kalau taruh di bawah tanah bisa kemakan rayap gitu. Lagi pula kalau ada nanti pemotongan nol nih. Iya, itu bisa hilang. Uangnya nggak kepake lagi. Betul. Nah, dalam konteks itu kemudian dengan adanya jemaah haji mendaftar di bank-bank syariah itu sebenarnya membantu inklusi finansial. Jadi financial inclusion akan lebih banyak sehingga bank coverage Indonesia makin baik. Kalau kita lihat ya, negara Malaysia, Singapura itu hampir 100%. Bahkan Brazil, negara tetangga kita yang lagi ngadain COP UNFCCC ya, climate change, itu hampir 100%. Padahal mereka hutannya sama kayak kita. Kita punya rainforest, dia punya hutan Amazon kan. Di pinggiran hutan mereka juga udah punya rekening. Nah, rekening itu menjadi penting. Soalnya kalau dia punya rekening bank, kemungkinan besar dia terhindar dari lintah darat tuh lebih besar. Karena kalau dia nggak punya rekening bank, nanti minjemnya juga ke non-bank, lintah darat, akhirnya jadi eksploitasi keuangan dan lain-lain. Nah, jemaah haji kita sebenarnya, saya terus ajak para bank-bank syariah yang bergabung dalam bank penerima setoran haji, ibadah haji itu terus meliterasi keuangan pada jemaah haji, termasuk financial planningnya. Karena sering tuh, karena saya juga terus mengajak ya pemerintah dalam hal ini agar bisa mengumumkan yang berangkat itu tidak hanya setahun, kalau perlu sampai 5 tahun. Supaya kenapa? Ada 2 keuntungan. Secara manistatoa ilahi sabila ya, kemampuan keuangannya dia bisa perencanaan, financial planning, sehingga nanti pelunasannya bisa lebih mudah. Nah, yang terjadi kalau dia nggak financial planning, dia jual aset buru-buru dengan harga at discount murah, pas pulang udah nggak punya aset, sehingga yang tadinya orang yang mampu bisa jadi orang yang tidak mampu, jadi mustadafin. Yang kedua, kalau kesehatan kan kita biasa lah ya, kita habis makan durian, makan nasi padang, naiklah tuh kolesterol kan. Nah, kalau misalkan kita di umur sejak lama, jemaah haji tuh punya waktu untuk menjaga kesehatan dan menurunkan rasio-rasio tingkat gula darah, tekanan darah dan lain-lain, sehingga mereka bisa latih pada saat mau berangkat udah siap. Jadi first ready, first. Jadi kadang-kadang udah dapat seat, nggak punya duit, batal berangkat dong tuh. Itu bisa, makanya kemudian jemaah haji banyak yang tidak melakukan pelunasan, sehingga kita mengajak BPKH sebagai lembaga yang mengelola keuangan haji dan otoritas keuangan haji, itu kita mengajak bank-bank syariah untuk membantu memberikan akses to finance kepada teman-teman jemaah haji agar dia bisa mengakses apa sih produk-produk bank yang bisa menjadi produk pelunasan. Oh gitu juga. Sebenarnya gini, kalau saya rasa ya, berarti gini, kalau misalnya pendaftar haji Indonesia tuh ada berapa sekarang Pak ya? Sekarang 5,6 juta waiting list. 5,6 juta yang waiting list. Dan kemudian itu semuanya nge-DP tuh. Itu kan ngelola dananya itu kan nggak kecil ya. Dan itu tuh PR banget ibaratnya. Betul. Ini dana segini banyak bukan uang orang lagi gitu kan. Betul. Nah ini kan dibutuhkan kejelian dalam mengelolanya nih. Gitu. Dan BPK juga saya rasa juga nggak mudah untuk ngelola hal seperti ini gitu. Betul. Nah mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham gitu ya, ibaratnya ketika naruh dana di BPKH untuk booking haji, DP haji gitu, itu dikelolanya seperti apa tuh banyak yang belum paham. Itu apa kemudian kalau nggak salah kan mereka ketika pelunasan ada keringanan ya? Ada subsidi ya, subsidi jatuhnya ya, tambahan gitu ya. Dana dari kami ya. Itu gimana sih maksudnya apa namanya cara pengelolaannya BPKH? Iya, jadi memang
BPKH itu lahir karena ada proses sejarah yang panjang. Jadi saya kebetulan mau kasih tahu Mas Ari Untung, saya dulu demonstran tahun 98 dari mewakili mahasiswa UI reformasi. Saya ISTN dulu. Iya. Nah, terus kemudian Presiden Habibie pada saat itu kemudian membentuk tim reformasi hukum di mana mahasiswa dilibatkan di dalam pembuatan undang-undang. Jadi saya masuk di dalamnya. Pada masa Pak Habibie lah pertama kali undang-undang haji dan undang-undang zakat dibentuk. Ada 138 undang-undang yang reformatif yang lalu kemudian dibentuk. Sehingga ikutan nomornya? Ikut. Saya buat undang-undang. Pala jarian. Jadi betul. Nah, alhamdulillah. Kemudian saya sempatlah berguru sebentar ke lembaga-lembaga multilateral ya, agencies yang berkantor di DC di Amerika. Nah, dari situ kita kemudian saya pikir nih kayak ini ada satu lembaga yang saya lihat kok ini besar sekali di atas 100 triliun. Pada saat itu ya, hari ini memang 176 triliun. Dan ini kalau nggak dikelola berbahaya. Karena kalau BPKH pada saat itu kami lihat ya, tiba-tiba naruh uangnya di bank. Terus tiba-tiba banknya tidak dijamin, terus uang jemaah bisa hilang. Itu saya lihat yang resiko yang pertama. Resiko kedua waktu itu saya lihat kemudian dia main tukar uang tanpa koordinasi dengan Bank Indonesia, mengganggu nilai tukar. Ketiga dia main tarik-tarik uang dari bank. Itu banknya bisa kolaps karena hari ini BPKH itu punya counter cyclical risk, dia punya dampak sistemik sudah kepada perbankan syariah karena BPKH hari ini menaruh uang 42 triliun di perbankan syariah salah satunya. Jadi dari 176 triliun itu 42 triliun di bank syariah sehingga kita bisa jadi nomor 1 deposan terbesar di 15 bank syariah. 15-15-nya ada? Terbesar. Nah itu kalau kita butuh dana, jadi kalau ada hoax yang mengatakan dana BPKH habis, oh enggak. Bahkan dana kita tarik hari ini 42 triliun langsung siap. Jadi memang dia memang sangat liquid. Nah tapi karena ternyata kalau nggak kita kelola dengan baik, dampaknya bisa negatif bagi ekonomi Indonesia. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, BPKH itu adalah risk fencing. Pagar resiko agar tidak menghit APBN. Hari ini kan jemaah haji tidak ada yang disubsidi APBN. Tidak ada 1 rupiah pun dana APBN di dalam BPKH. Full semuanya dana jemaah haji. Kalau dana tidak dikelola dengan baik, loss dia bisa ngehit APBN. Sehingga sebenarnya kalau kita ngelihat keuangan haji tuh jangan lihat enaknya. Hanya duit besar gitu. Tapi kita menjaga keamanannya itu luar biasa. Saya waktu itu bersama Pak Anggito sebelumnya ya yang komisioner pertama, sekarang Ketua Menku dan Ketua LPS, itu dulu kita lobby LPS agar LPS mau menjamin dana jemaah haji. Itu panjang, lama itu. Akhirnya sekarang dijamin. Jadi semua dana haji per jemaah dijamin 2 miliar. Per jemaah? 2 miliar. Walaupun nabungnya cuma 25 juta? 25 juta. Artinya kalau dananya 25 juta dibalikin 25 juta gitu. Tapi artinya 20 juta hilang diganti 2 miliar gitu. 2 miliar bisa pada hilang semua tuh ya. Nah, yang kedua, kita memastikan itu syariah. Jadi memang seperti saat ini ya teman-teman kolega saya yang ada di executive board itu ada 2 dari capital market, 2 dari banking, syariah banking, 1 akademisi, 1 dari BUMN, saya sendiri dari investment banking, saya pernah juga di otoritas perbankan. Jadi memang kita tuh profesional yang memang dipilih, prosesnya begitu panjang. Kita tidak boleh terlibat aktivitas partai politik, tidak boleh kelompok tertentu atau partai tertentu. Jadi kita benar-benar profesional yang mengelola dana itu dengan baik. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah berkat doa para jemaah haji, hari ini BPKH sudah menghasilkan sejak dia berdiri dan akan 8 tahun bulan ini. Itu sebesar 64 triliun nilai manfaat yang sudah dihasilkan untuk jemaah haji. Yang dikembalikan berarti ya? Dikirim kepada jemaah haji. Sehingga kalau kita lihat saya sekarang kan dana biaya haji turun ya dari 89 ke 87. Nah jemaah hanya bayar 54 juta, kita menambahkan 33 juta dari hasil investasi yang kita kelola. Jadi jemaah nggak perlu bayar full kecuali kalau haji khusus ya. Kalau haji khusus tuh jemaah bayar full ditambah dengan uang hasil investasi yang kita lakukan. Tapi kita terus melakukan perbaikan karena hari ini BPKH selain menghasilkan 12 triliun setiap tahun nilai manfaat yang dihasilkan, yang kedua kita tidak pernah rugi 1 rupiah pun sampai hari ini. Bahkan tidak ada kredit macet
yang terjadi di BPKH, Hmm. sehingga memang kita menjaga dengan prudent sekali. Kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis ya, tanpa saya sebut mereknya, itu yield 7,03 dari yang kita dapat 7% itu memang yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga yang berdiri atas undang-undang, didasarkan oleh undang-undang. Sehingga memang kita kinerja financially awesome. Emang ada lembaga lain yang pengumpul dan haji? Enggak, dana-dana yang berbasis karena undang-undang. Misalkan gitu. kesehatan ada BPJS Kesehatan, tenaga kerja BPJS Tenaga Kerja, terus ada LPS ya. Ada BOJK, ada LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor, itu kan semuanya bahasa undang-undang. Nah, kinerja kita dibanding peer keren, gitu ya, luar biasa. Ini padahal ini lagi satu-satunya lagi ya, satu-satunya pengumpul yang haji ya. Betul. Dan masyarakat mungkin banyak yang juga mungkin belum paham bahwa jadi bayar 25 juta, aslinya itu totalnya bayarnya 59 mestinya. Harusnya bayarnya 79. 97 biaya haji. Biaya hajinya. Direct cost yang memang yang dibutuhkan oleh jemaah. Tapi jemaah hanya bayar kurang lebih sekitar 68%. Kita mensubsidi 32%. Berarti gitu. Kisaran berapa tuh? 50-an ya? Sekitar jemaah bayar 54. Sisanya sebenarnya dibayarin BPKH. Tapi BPKH juga itu bukan dari uang APBN, tapi uang jemaah haji yang kita kelola. Dan menghasilkan. Kira-kira seperti itu. Jadi ternyata apa yang dititipkan kemudian dikelola untuk mempermudah atau juga mempermurah bayaran haji untuk pelunasannya gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya ketika BPKH dibentuk ini visi misinya apa sih yang di awalnya gitu? Jadi memang kita tahu ya pada saat itu KPK salah satu lembaga hasil reformasi yang kemudian termasuk memberikan kajian dan rekomendasi agar berdiri BPKH. Nah, tentu di situ ada dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Menpan RB dan lain-lain. Jadi waktu itu haji ini kalau tidak dibagi, dia regulator juga, dia pengelola uang juga, dia operator juga, dia ngerencanain sendiri, dia ngevaluasi sendiri, dia yang mengatakan baik apa tidak sendiri, sehingga sentralistik ini karakter yang tidak baik, sehingga dapat koruptif. Dulunya gitu Dulu begitu, kira-kira gitu kan satu lembaga ya. Sehingga kajian KPK mengusulkan itu kelembagaan haji harus dibagi 3. Ada regulator, dalam hal ini kementerian. Ada lembaga independen pengelola keuangan, dalam hal ini BPKH, independen dan profesional. Ada operator. Nah, kalau haji khusus VIP Hajj, itu dia operatornya adalah travel. Tapi kalau haji reguler, itu operatornya masih kementerian. Ya, jadi ada 2 tuh. Kementerian bertindak sebagai regulator, bertindak juga sebagai operator. Kalau desain ya secara scientific policy science gitu ya, bahwa kelembagaan itu memang terjadi distribusi agar ada check and balances. Sehingga ada dual governance, ada 4I, sehingga kalau ada kesalahan tuh bisa saling menjaga, kontrol jadi ya. Kontrol. Jadi ibaratnya BPK tuh kayak posisi kayak bendahara lah ya. Iya. Nah, dia bukan kasir ya, bendahara. Bukan, bendahara. Ini untuk keperluan apa? Ini keperluan apa? Ini keluar gitu. Begitu. Jadi orang mungkin banyak yang masih mispersepsi BPKH dengan Kementerian Haji ini padahal hal yang berbeda. Iya, kan, 2 lembaga yang berbeda. Gitu. Betul. Sehingga memang kita tahu bahwa dengan ada undang-undang baru, Undang-Undang 8 dirubah menjadi Undang-Undang 14 tahun 2025, itu ditegaskan DPR dan pemerintah memilih untuk makin memperkuat BPKH. Pertama, BPKH yang selama ini hanya dapat dilibatkan, tidak memiliki kewenangan yang kuat. Hari ini BPKH terlibat dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji bersama pemerintah dalam diwakili Menteri Haji, DPR dan BPKH. Jadi kita bisa membantu cost benefit analisis tentang mana yang lebih efisien, lowering cost dan lain-lain. Sehingga kita bisa sama-sama membantu menurunkan nilai biaya haji yang harus dibayar jemaah haji, sebagaimana memang ini mandat dan perintah dari Presiden Republik Indonesia untuk bisa menurunkan, bahkan kalau perlu jauh lebih signifikan. Dan kami sangat siap kalau memang harus itu dilawan, kita harus bisa
menjalankan perintah presiden. Nah, yang kedua, sebenarnya ada tambahan baru nih. Jadi ternyata selain setoran awal, setoran lunas, karena jemaah haji tadi pelunasan sulit, dibuatlah undang-undang baru namanya setoran angsuran. Jadi jemaah bisa mengangsur untuk melunasi agar tidak terjadi kekagetan jemaah ketika harus melunasi. Nah, cuman memang kan kalau kita tahu Mas Ari ya, financial literasi, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengumpulkan dana publik atau dana pihak ketiga. Kecuali dibolehkan undang-undang. Misalnya ada undang-undang perbankan mengizinkan kepada bank. Undang-undang zakat mengizinkan pada lembaga zakat. Undang-undang asuransi mengizinkan pada asuransi. Undang-undang haji mengizinkan kepada BPKH. Sehingga hanya BPKH bekerja sama dengan bank-bank tadi yang boleh mengumpulkan dana haji. Nah, prakteknya di lapangan masih ada oknum-oknum misalkan travel yang mengumpulkan dana pihak ketiga. Harusnya nggak boleh. Sehingga ketika travelnya ada kejadian tuh Abu Tur ya di Makassar. Ketika dia bangkrut itu jadi repot. Uang jemaahnya jadi kemana? Kita juga pernah dengar ya ada kasus First Travel. Nah itu juga gimana? Bukan cuma satu lagi ya, iya, banyak. Nah kalau ada di BPKH uangnya aman, dikelola secara syariah. Dan setiap jemaah haji yang udah masuk, kita pastikan insya Allah jemaah haji akan bisa berangkat haji dan uangnya akan aman. Tapi kalau dia dikelola sama ada koperasi, ada oknum individual, termasuk tokoh-tokoh, gitu ya, tapi kemudian dia ngumpulin dana haji yang sebenarnya dia tidak boleh secara undang-undang. Nah makanya kalau jemaah haji muda pada mau aman, pilihlah tempat-tempat yang ada logo izin BPKH-nya. Jadi bank-bank syariah itu jadi nggak sembarangan gitu ya? Nggak sembarang tuh cabang bank itu akan ada tuh logo anggota bank penerima setoran. Karena banyak bank yang bukan anggota kita dan dia dilarang, nggak boleh. Tapi hanya bank syariah kan ya? Hanya bank syariah. Jadi kita hanya 30 bank syariah. Tentu BPR hari ini belum, tapi BPR diskusi dengan kami dan kami membuka diri. Mudah-mudahan nanti di DPR dan di pemerintah bisa mengakomodir. Di undang-undang perubahan kita mungkin bisa masuk BPR dan lain-lain. Tapi yang lain tuh belum. Jadi kalau jemaah haji pada mau daftar, mau angsuran, jangan lupa pastikan itu adalah anggota BPKH, bank-bank syariahnya, dan memang ada logo BPKH di sana. Bank syariah tuh udah 30-an. Sekarang mungkin udah 60. 60. Jadi sekarang keren nih, Mas Ari, ini juga fakta yang keren ya. Bank syariah itu dulu kita sebut dengan bantet, 5% trap. Nggak bisa naik dari 5%. Segitu aja. Dan peminatnya banyak. Karena orang yang peduli sama bank syariah itu sekitar 5-7%. Yang peduli sama bank konvensional tuh ada 15%. Setengahnya tuh cost benefit analysis. Mana yang menguntungkan. Nah, apa yang terjadi hari ini ketika BPK mindahin dana 100 triliun dari bank konvensional ke bank syariah, terus ada 3 bank syariah konversi, itu bank syariah langsung naik 2 kali lipat. Dari 5 hampir 10%. Kenapa? Karena dana haji. Kalau dana haji yang begitu masif dan besar, itu tidak hanya mensejahterakan jemaah haji, ternyata mensejahterakan perekonomian syariah dan bisa memberikan akses to finance, Islamic finance kepada masyarakat. Nah, kalau kita banding dengan Malaysia, Malaysia kenapa dia syariahnya bisa, bank syariah bisa 35% market share-nya? Karena yang daftar haji udah 20%. Dari penduduk muslimnya. Di Indonesia yang daftar haji baru 2%. 2% aja udah berapa tuh? 5,6 juta dari penduduk muslim. Kan kita tahu sebenarnya kan kata Nabi SAW bunya ul Islam al-khamsi kan, syahadata ilaillallah wa iqamus shalah wa itaz zakat wa shaum fi Ramadan wal hajj bai'ati, itu kewajiban yang setara antara syahadat, salat, puasa, zakat dan wakaf. Nah, cuman memang saya sangat peduli dengan ekonomi umat. Menurut saya umat Islam tuh harus kita ajarkan capacity building, literasi keuangan, sehingga umat Islam secara ekonomi jadi kuat. Atau istilahnya kuatul iktisodiyah ya, kuatul mal gitu. Jadi ekonominya kuat. Karena kalau tidak, ekonomi umat Islam ini lemah, nanti umat Islam hanya bisa jalanin syahadat, sholat, puasa, dan 2 lagi zakat nggak bisa, karena kan untuk orang yang mampu kan, benar. Harus ada nisab tertentu. Ya, kalau nggak jadi mustahik, dia jadi bukan muzaki. Terus kalau nggak mampu juga nggak bisa manis tatoa ilahi sabila kan, sehingga
supaya bisa paripurna umat Islam itu emang ekonomi harus baik. Sehingga perencanaan keuangan harus matang. Padahal untuk bisa menjalankan yang kelima itu cukup DP aja. Betul. Pahalanya udah pahala haji tuh. Betul. Berangkat juga berangkat kan gitu kan. Betul. Waduh. Nah, guys, ini banyak salah persepsi. Kemarin ngobrol juga sama Ustadz ya bahwa Rasulullah SAW itu kan apa namanya apa tuh kalau hidup sederhana apa namanya? Zuhud gitu kan. Iya. Tapi menarik ini ya. Jadi justru memang haji itu membawa banyak manfaat. Contohnya hanya dari DP hajinya aja itu meningkatkan ekonomi umat. Betul. Gitu. Saya juga dengar bahwa bisnis penerbangan itu walaupun maskapainya bukan maskapai Muslim, itu juga panennya di saat haji. Betul. Gitu. Karena memang traffic paling tinggi katanya itu. Betul. Di dunia penerbangan. Jadi kalau saya rasa ini manfaat ekonomi ini sangat luar biasa. Di haji Allah udah kasih panggung ini. Kenapa teman-teman semua ini nggak memanfaatkan ya? Bahwa ini kita cuma baru berapa tadi? 5% ya? Baru 2%. 2%. Kalau 20% berarti 56 dong. Kalau 50% artinya sekitar kurang lebih ya 26 juta. 20-an juta ya. 20 juta ya? Juta. Tinggi juga sih sebenarnya. Iya, 20-an juta ya. Artinya kan harusnya sih 40 juta ya. Tapi kalau kita lihat 20-an juta tuh yang ekonominya sanggup di Indonesia tuh kurang lebih ada 22 juta. Yang mereka secara ekonomi 20 juta dikit banget dari 100 dari. Iya, jadi kalau kita lihat kan kita paling gampang ngelihat kalau kita Manisota kita ini istiqoah apa enggak sih kemampuannya, kita cek aja mobile banking kita ya. Kalau ada 50 juta di situ kita sebenarnya sanggup. Dana di atas kita 50 juta tuh, atau kita udah bisa bayar deposit 25 juta kan gitu untuk uang muka. Berarti sebenarnya udah kan pergi haji jika mampu. Dia udah masuk radar mampu tuh. Udah radar mampu. Jadi dan memang saya juga ingin menyampaikan, tapi kan ini Majelis Ulama Indonesia ya yang mengatakan bahwa jika kita sudah mampu, seperti kita punya tabungan 50 juta di bank tapi kemudian kita tidak daftar, itu kita dianggap berdosa menurut Majelis Ulama. Kan kita Al-Quran, Sunnah, terus Ijtima Ulama ya dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau kita sudah daftar, tapi kita mampu tanpa alasan syar'i, itu seperti sakit, meninggal dan lain-lain, terus kita membatalkan, itu kita juga dianggap bermaksiat oleh Majelis Ulama Indonesia, berdosa oleh Ba'sul Masail Nahdlatul Ulama atau lembaga tarjih Muhammadiyah juga mengatakan seperti itu. Sehingga kalau yang sudah daftar jangan juga sampai dibatalkan. Tapi kalau misalkan sudah daftar ternyata umur nggak sampai, menurut Majelis Ulama bahwa pahalanya sudah dapat, pahala haji. Sehingga pahalanya dapat dan porsi haji bisa diwariskan ke anaknya, sehingga satu uang bisa dapat, bapaknya dapat, anaknya juga dapat pahala haji. Dan anaknya setelah itu badannya ke orang tuanya dapat 3. Jadi salah satu warisan terbaik menurut saya tidak hanya rumah, mobil, salah satu porsi haji. Iya, betul. Menarik nih kayaknya. Perlu dibikin film nih kayaknya. Tapi kalau tadi ngomongin app tadi itu, tapi BPKH udah ada app-nya belum sih? Nah, jadi memang BPKH kami juga menyadari ada disruptive innovation terjadi di Saudi, Nusuk. Pada saat kita sedang mengembangkan sesuatu yang masih paper, di Saudi sudah menggunakan Tasreh, Nusuk, terus ada Makom, banyak tuh aplikasi. Kalau umroh aja sekarang katanya bisa pakai Nusuk gitu kan. Sehingga bisa terjadi disruptive innovation. Nah, BPKH melihat ini kan ada buku ya yang saya baca di Harvard Business School karangan Profesor Christensen. Dia meneliti tuh ada 30 tahun dan meneliti tentang disruptive innovation dan sehingga kita tahu ya dulu Nokia besar habis hilang, BlackBerry hilang. Umur perusahaan dulu 200 tahun seperti Lehman Brothers gitu. Sekarang umur perusahaan bisa 20 tahun, 2 tahun, bahkan 2 bulan atau 2 minggu langsung mati. Nah, untuk mencegah itu kemudian BPKH menghasilkan inovasi mendekati jemaah haji melalui mobile apps. Kita mengenalnya BPKH apps. Hari ini BPKH apps ini jemaah bisa lihat nanti uangnya berapa. Bisa monitor jadi. Iya. Pokoknya berapa, nilai manfaat yang diberikan berapa, termasuk uangnya dipakai untuk apa aja. Investasinya di mana, misalkan investasi BPKH kan salah satu paling besar adalah 120 triliun ke surat berharga syariah negara. Nah itu kita juga cek. Jadi kalau ada yang bilang bahwa BPKH katanya investasi langsung ke infrastruktur. Saya ini kebetulan di Bank Dunia Mas, ahli project finance khusus infrastruktur. Jadi saya ahli infrastruktur, tapi saya tahu resikonya infrastruktur. Karena saya tahu, maka saya tidak berinvestasi di sana. Sampai hari ini tidak ada 1 rupiah pun dana BPKH yang diinvestasikan direct investment
ke infrastruktur. Nggak ada ya? Satu Oh, salah persepsi dulu. Nah, Sebelum sempat mencuat itu ya. itu sempat mencuat, tapi sebenarnya yang kita lakukan surat berharga syariah negara yang kita beli ini, kami cek ke Menteri Keuangan dan Dirjen waktu itu PPPR, P2R. Di situ ternyata dipakai uang BPKH investasinya untuk membangun IAIN dan UIN seluruh Indonesia oleh pemerintah. Artinya balik ke umat. Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Negeri se-Indonesia. KUA se-Indonesia, embarkasi haji se-Indonesia, asrama haji se-Indonesia. Jadi balik juga ke jemaah haji, ke masyarakat, ke kaum muslimin dan bangsa pada umumnya. Jadi artinya infrastrukturnya itu bukan direct investment. Kita nggak ada membangun misalkan dipakai direct investment untuk bangun jalan tol, bandara, pembangkit listrik, spam, dan lain-lain. Apalagi spa ya. Betul. Ya. Jadi seperti ini kayak semacam strategi BPKH untuk menjawab modernisasi ya. Apalagi sekarang generasi muda ini, Gen Z ini udah melek teknologi segala macam dan lebih kritis kan? Iya, betul. Mereka sepertinya apapun yang diinvestasikan ingin dipantau. Tapi dengan adanya aplikasi ini seolah-olah yang dikerjakan BPKH itu lagi dipantau sama jutaan mata nih. Betul. Jadi kemungkinan untuk offsetnya itu jadi minimal gitu kan ibarat. Betul. Jadi kami itu dijagain DPR, diawasin BPK dan juga diawasin jemaah haji. Jadi kita juga namanya doa jemaah haji kan, coba kalau kita salah-salah kalau dengan tidak benar benar. Sambil megang multazam kita bisa bahaya didoain. Tapi tentu kita berharap jemaah haji terus mendoakan kita agar dananya terus aman ya. Kan yang nitip ke BPKH berapa orang? 5,6 juta ya. 5,6 juta itu yang mabrur berapa orang tuh pasti jutaan tuh kan? Betul. Yang mabrur doain jelek ya selesai. Iya selesai betul. Makanya alhamdulillah BPK kenapa banyak tidak pernah rugi, keuntungan baik, stabil, sustainabilitas keuangan haji baik. Itu sebenarnya bukan karena kita juga, karena kami yakin itu semua karena doa jemaah haji. Dan memang kami di BPKH itu selalu mengajarkan ke insan BPKH, kita bekerja itu harus punya deep purpose namanya. Punya ultimate goals itu apa, tidak hanya nyari gaji, tidak hanya kerja yang sifatnya tanggung jawab saja, tapi karena kita ingin itu tadi innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kita meniatkan pada hijratuhu ilallahi wa rasuli. Jadi di purpose kita tuh kita arahkan bahwa kita meniatkan pada Allah dan Rasul. Insya Allah nanti dunia akan ikut kok. Dan kita akan jaga sehingga di purpose ini yang menjaga kita sustainable dalam jangka panjang. Dan kita menjaga perilaku kita kemudian pakai Iqra ya, ini kan juga integrity, quality, respect dan akuntabilitas itu jadi jiwa yang sehari-hari kita tanamkan ke insan BPKH. Oh ya, walaupun risikonya ya berat juga ya ibaratnya karena mengelola segini banyak ya. Maksudnya untuk mencapai sesuatu yang ideal itu kan sesuatu yang ya nggak ada yang sempurna banget apapun itu kan. Tapi paling ideal menurut menurut Pak Hari sendiri itu penyelenggaraan seperti apa sih? Suatu saat ada impian gitu BPKH ngelakuin yang paling ideal seperti apa gitu? Betul. Memang salah satu yang kita lihat ya dari diplomasi yang dibangun oleh Presiden Prabowo dengan adanya Kampung Haji Indonesia itu kalau berhasil itu Kampung Haji di Saudi, di Mekah. Karena kan kita selama ini investasinya kan bisnis hotelnya kalau BPK allotment, sewa jangka panjang. Tapi kita nggak pernah boleh beli tanah tuh karena tanah di 2 kota suci itu dilarang dibeli oleh orang asing. Hanya boleh orang Saudi. Dan kedua kecuali wakaf ya seperti yang masyarakat Aceh sebelum Indonesia merdeka pada saat itu. Nah, dari cara dengan adanya Kampung Haji ini kita berharap kita bisa membeli tanahnya, bisa membangun dan jemaah haji itu bisa kumpul satu tempat dengan ekosistem Indonesia, beribadah ke tanah suci, ke Masjidil Haram dan lain-lain. Nah, yang kedua, kan salah satu cara menurunkan yang paling efektif menurunkan biaya adalah kita tuh kenapa 41-42 hari karena antrian pesawat. Antri di Jeddah dan di Madinah. Sehingga kami tuh di BPK berpikir, kenapa enggak bandara-bandara dekat situ ada Arafat, ada Taif, itu kita beli konsesi 30 tahun, kita bangun sehingga pesawat kita yang banyak itu jumlahnya bisa datang tanpa antrian panjang dengan negara-negara lain. Sehingga BPKH dan tentu investasi yang mengelola Taif dan dari Taif itu ada dua titik tuh, dua mikot. Jika
dan itu Thaif tuh hanya 1 jam, sama kayak Jeddah ke Iya, Mekah. benar. Sehingga memang pemandangan lebih bagus, alam bagus, lebih dingin dan lain-lain. Nah, dalam hal itu kita malah saya sempat ingat tuh ya, Nabi SAW kan pernah ditimpukin kan di Thaif. Terus kata malaikat Jibril, Nabi, ini bukit mana yang mau saya timpakan ke masalah Thaif? Tapi karena saking rahmatan lil alamin ya Nabi Muhammad SAW, dia bilang jangan. Itu nggak apa-apa, karena suatu hari akan ada masyarakat dari Thaif berbondong-bondong menjadi pendukung Nabi Muhammad dan ke Masjidil Haram. Nah, jangan-jangan tuh salah satunya orang Indonesia. Orang Indonesia yang mendarat di Thaif. Masuk ke situ ya. Masuk ya. Oh ya, menarik sih ya kalau udah punya kampung Indonesia tuh, jadi ada perasaan safe juga. Kalau ada apa-apa, tinggal ke kampung Indonesia pasti dimudahkan gitu kan. Waduh, apa ini sebenarnya gini? Ada juga, saya pernah dengar juga kayak semacam ada konsep Green Hajj itu kan. Green Hajj itu dengan konsep kampung Indonesia beda ya? Beda. Saya pikir itu ada Green Hajj di dalam kampung Indonesia. Maksudnya apa sih Green Hajj? Jadi BPKH, kami jadi sebenarnya menghitung, BPKH melihat Gen Z ini sangat peduli dengan lingkungan. Jadi kita nggak bisa tuh hanya ngomongin orang tua atau yang udah pensiun, tapi kita butuh anak muda. Nah, anak muda itu cenderung sangat peduli lingkungan. Mereka punya international environment. Nah, sehingga kita memang harus juga membantu para generasi muda yang naik haji dan umroh itu bisa tetap peduli terhadap lingkungan. Salah satunya kita kemarin BPK menghitung, membuat buku Responsible Green Hajj, menghitung berapa sih emisi karbon gas rumah kaca yang dikeluarkan selama jemaah haji berangkat. Dan kita hitung ternyata 70 sampai 74 pohon setara emisi karbonnya. Nah, disitulah Green Hajj kita ngajak agar jemaah haji bisa melakukan karbon netral, di offset dengan cara mewakafkan tunai untuk pemeliharaan hutan dan pohon di Indonesia. Sehingga emisi karbon pakai pesawat itu kan tinggi tuh. Di offset, di storage oleh pohon-pohon yang kita pelihara, sehingga kita tidak melakukan perubahan iklim, pemanasan global. Karena kita tahu interruption terbesar dari operasional jemaah haji salah satunya adalah tahun 2023 karena heat strike, panas yang terlalu keras. 500 orang meninggal ya. Sampai 800. 800 ya? 800 itu karena orang tua kena panas. Dan kita tahu kan Arafah, Muzdalifah, Mina, Madinah, terus Masjidil Haram tuh terbuka. Sehingga kalau terlalu panas itu bisa menginterupsi operasional dari penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga BPKH mengajak jemaah haji yang anak-anak keren dan muda ini juga berpikir untuk think globally, act locally dengan cara menghibahkan pohon. Termasuk jangan pakai ini, karena ini kan keren, ini kopinya keren banget. Pakai gelas kaca, nggak pakai plastik, nggak nambah plastik sampah. Terus kedua, kita nggak makan berlebihan sehingga banyak makanan sisa yang terbuang. Itu ada jutaan ton setiap hari selama musim penyelenggaraan ibadah haji. Sampah. Dan bahkan kita tahu ya kan, kalau kayak di daerah sini nih, apalagi daerah Depok kan, kan air banyak banget kan. Kita mandi bisa pakai ember dardor. Tapi jangan boros. Sedangkan Saudi air itu mahal. Sehingga kita juga mengajarkan para jemaah haji juga untuk lebih hemat, efisien, pakai shower, mandi sehematnya, nggak perlu 3 kali juga sehari mandinya. Di sana mungkin sehari juga cukup gitu, karena kan kering ya. Nah, disitulah kita ngajarkan Green Hajj, dan para jemaah haji tuh suka. Hari ini kan tren ya, kita banyak bicyclist, runner yang sangat care, carbon pool, carpool, mereka sangat peduli matikan lampu kalau nggak dipakai. Dan nah, jemaah haji kita nih hari ini sudah mulai sangat banyak yang Gen Z yang peduli terhadap carbon footprint mereka. Sepertinya BPKH menjalankan hadis berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Betul. Jadi bahasa sekarang anak Gen Z lagi Green Hajj, lagi green nih ya, peduli lingkungan, ada di situ juga BPKH gitu ya. Tapi semoga narasi ini juga didengar juga sama pemerintah Saudi. Mereka juga menjalankan green juga di sana, kan panasnya di sana kan karena pohonnya jarang. Betul. Nah, jadi apa yang dilakukan pemerintah Saudi? Itu pemerintah Saudi keren sih. Dia untuk meng-offset karbonnya, dia membeli karbon dari Amazon di Brazil. Maksud saya, daripada hutan Brazil yang dibayar, padahal kan jemaah hajinya nggak banyak. Kenapa nggak beli hutan karbon yang ada di Indonesia yang offsetnya?
untuk menanam pohon di Saudi itu bisa 100 juta satu pohon. Loh. Di Indonesia bibit aja cuma 40.000. Iya. Artinya jauh lebih murah daripada Saudi ngeluarin biaya yang cukup besar dibanding untuk membangun hutan di Indonesia. Nah, jemaah haji kita ingin membantu pemerintah Saudi juga untuk bisa menurunkan perubahan iklim dengan cara di sana. Tapi Saudi memang inisiatif sih menurut saya udah keren ya. Mereka sekarang udah ada yang punya haji umrah pakai mobil electrical buses dan memang dari satu sisi gitu ya. Tapi kita tahu ya sekarang kan karena saking panas saya pada saat saya kemarin 2023 itu suhunya bisa sampai 50 derajat Celcius. Iya, 50. Betul. 2 tahun yang lalu apalagi itu. Iya, 2 tahun kan sampai 2 ada yang 52. Iya, 2023 benar. Itu kayak ibarat kalau kita buka luar hotel kayak buka oven kan gitu langsung panas gitu. Sehingga itu sebenarnya kalau ada yang nggak bilang oh perubahan iklim itu hanya ini nggak ada hubungan sama jemaah haji, itu salah. Coba kalau sampai terlalu panas itu jemaah haji bisa hanya kerja di hotel aja nggak keluar untuk Arafah. Jadi waktu 2023 nih saya kan ngerasain ya macet abis dari Musdalifah. Iya. Kan tawaf ya. Betul. Abis itu kemudian kan kita balik ke hotel tuh. Ditutup jalan. Nah, jalan ditutup tuh panas banget tapi jangan disarankan keluar. Tapi mau berapa jam di sini gitu kan? Betul. Saya mau udah kebelet gitu kan. Turun kita. Nah, di situ banyak yang jatuh. Bergelimpangan ternyata gitu. Betul. Yang saya sampai wah, ini meninggal apa gimana ditutupin gitu kan? Betul. Terus kemudian saya mau buka handphone, wah nggak boleh nggak boleh sih sebenarnya. Saya yang salah waktu itu. Nah, ketika sampai di hotel di lobi ada meninggal 3 orang. Iya, orang Turki ya. gitu ya. Orang Turki, orang Eropa kebanyakan karena kaget kali ya 50 derajat. Nah, kita ngerasa bahwa memang kepedulian mengenai ini nih udah urgent banget. Tapi untuk para jemaah untuk tahun depan sepertinya nggak sepanas karena udah mulai ke arah kedingin ya. Mulai ke arah dingin. Mudah-mudahan sih ya. Nah, tapi dingin ekstrim juga kan kalau perubahan dinginnya pun ekstrim. Iya, jadi kalau kita lihat pada posisi itu setidaknya masyarakat Indonesia, jemaah Indonesia itu bisa berpikir kalau nggak untuk bumi pertiwi kita, tidak masyarakat global, berbuatlah kebaikan untuk ramah lingkungan ini untuk para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang sedang menjalankan ibadah di sana, yang mereka juga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kalau panas-panas banget, ketika dingin banget. Kalau terlalu dingin di Saudi kan bisa juga berapa kali kan kalau Riyadh bersalju dan lain-lain, Mekah, Madinah khususnya ya. Itu kalau terlalu dingin masyarakat itu juga nggak sanggup karena kita hidup di daerah normal 27 derajat sampai 30 derajat kan. Tiba-tiba turun di bawah 16, masyarakat itu bisa juga pada sakit. Bisa pada meninggal, gampang kena flu, akhirnya kecapean, akhirnya juga bisa meninggal. Nah, oleh karena itu memang menurut kami itu kepedulian terhadap jemaah haji terhadap lingkungan itu bagian dari menjaga jemaah haji sendiri. Maka syariahnya itu menjaga nafas dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar juga ya kalau misalnya tanam pohon hari ini untuk kepedulian bumi misalnya ya. Betul. Kemudian siapa tahu itu bermanfaat untuk anak cucu nanti di suatu saat biar ibaratnya kan kita menjaga ekosistem nih kan. Betul. Itu kitanya udah meninggal itu masih pahala tuh. Betul. Aduh. Bahkan kita tahu ya bahwa kita kalau dibilang nggak mungkin haji terinterupsi, COVID membuktikan pada kita 2,5 tahun haji berhenti. Artinya jangan sampai kita nunggu kejadian kayak gitu perubahan lagi iklim memberhentikan, dan kita akan rindu karena kalau kita nggak bisa ke Mekah Madinah tuh nggak bisa lihat Ka'bah, Raudhah itu kayaknya hati kita tuh bagian dari dan memang disitulah kecintaan kita. Kenapa? Karena mungkin manusia asal juga dari sana. Allah ciptakan Ka'bah di sana sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim meninggikan dan lain-lain, sehingga memang fitrah kita tuh mencintai kampung halaman kita kan, sehingga kita pengen kembali terus ke sana gitu. Nah sekarang kan ada anjuran ya sepertinya daftar haji kalau bisa semudah mungkin. Ya kan karena antrian panjang nih. Betul. Gitu jangan sampai kalau kita udah ntar nunggu tua daftarnya. Mau kapan berangkat ya kan gitu kan. Nah, tapi anak muda ini kan ada satu hal ya yang unik dari bahasa komunikasi anak muda tuh ya, bahwa mereka tuh pengen kepo tapi nggak ketahuan pengen kepo. Jadi misalnya kayak lagi ke toko baju nih, pengen lihat-lihat gitu. Ketika pedagangnya datang, butuh apa bu? Kabur dia gitu kan, gitu kan. Ada nggak sih misalnya BPK tuh bikin acara pendekatan komunikasi kepada masyarakat Gen Z gitu, atau mungkin ada event khusus apa yang bikin
kalau kepengen tahu haji nggak perlu kemudian datang ke kantor BPKH untuk nanya-nanya, nggak cukup datang ke event itu aja, betul. cari informasinya gitu, ada nggak? Iya. Jadi mayoritas kegiatan BPKH itu bareng sama MUI, Ormas Islam, pengajian, tabligh akbar di pesantren-pesantren itu mayoritas. Tapi kemudian kita juga punya alokasi yang cukup signifikan jumlahnya. Kita punya kegiatan-kegiatan yang memang trendsetter baru bagi anak-anak Gen Z. Kan kita buat Hajj Run waktu itu ya. Diikuti 3.000 orang dan anak-anak muda mayoritas. Terus kedua, kita akan buat Hajj Festival di FX, terus di daerah Blok M. Karena kan anak Jaksel sama anak Blok M lagi tren gitu ya. Itu kita buat acara dan itu ada pameran busana anak-anak, terus anak muda biar bisa IT Corner. Kita akan undang salah satunya kemarin saya ketemu Mas Ari ya. Dia CEO Flip, dia kan pernah jadi 30 di bawah 30 tahun yang masuk 500 Forbes gitu. Yang dia bisa bikin merch bank satu dan mana. Iya, nah itu kita ajak dia juga ngomong. Jadi itu banyak lah pembicara di sana juga. Nanti kita berharap kita juga buat acara kegiatan padel dan itu posisinya agar anak-anak muda dan di mall. Jadi artinya biar kita balance di pesantren sekolah Islam juga, di mall juga, karena di mall itu juga bangsa kita, umat Islam juga, sehingga mereka juga punya hak yang sama berdasarkan pasal 29 Konstitusi Undang-Undang Dasar. Maka saya suka mengingatkan bagi teman-teman stakeholder yang masih merasa ngelarang-larang orang daftar haji atau batalkan, itu sebenarnya melanggar konstitusi itu, karena pasal 29 negara harusnya menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah, termasuk bisa menjalankan ibadah haji yang baik. Nah, kita memang harus ajak. Kalau zaman dulu ya, Hadratul Syekh kayak Haji Hasyim Asy'ari berangkat haji itu umur 21 tahun, naik perahu. Terus pulang langsung 30 tahun mendirikan organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama. Dulu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, umur 15 tahun, berangkat haji, naik perahu, pulang mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga setiap orang pulang haji itu sesuatu terjadi perubahan fundamental, menjadi director of change. Sehingga memang kita perlu nih teman-teman anak muda, kita ajak pertama setidaknya dia akan dapat international environment. Seluruh bangsa dan dunia akan datang duduk semua setara, equal, and we are live under the same sun, kira-kira begitu. Terus yang kedua, kita juga bahwa diajarkan bahwa ada di purpose, ada satu bagian utama dari ibadah kita tuh yang kita bisa ngelihat selama ini kita sholat kemana sih, arahnya di mana. Makin menambah keimanan kita bahwa ternyata ini ada historical human footprint yang panjang yang bisa kita pelajari dan memang masih dijaga di sana. Dan ketiga tentu diplomasi kita tuh memang keren. Jemaah haji udah disiplin, sopan santun dan lain-lain. Mungkin perlu ditambah lagi yang green hajj-nya. Tidak buang sampah sembarangan, bawa mak, tidak bawa botol, tidak mandi boros, tidak belanja yang dapat merusak lingkungan untuk oleh-oleh. Pakai tumbler. Iya, pakai tumbler. Dan terakhir tentu nanam pohon, biar keren. Ini menarik ya guys. Jadi sebenarnya sepertinya semua udah mendekati ke anak-anak muda. Jadi ibaratnya kalau nanti datang ke acara tersebut, itu mau daftar juga boleh langsung di situ. Langsung boleh. Open ya. Open to public. Jadi ini cara dari BPKH untuk mendekat ke anak muda. Jadi ibaratnya kalau sekarang ngerasa bahwa hajinya nanti udah tua aja, itu udah pikiran yang dulu ya. Kuno banget. Bukan gue banget loh ya. Kan dianjurkan makin muda makin bagus. Makin muda makin bagus. Umur berapa awalnya? Jadi kalau antrian 20 tahun, memang idealnya kan sekarang daftar haji masih boleh umur 12 tahun. 12 ya. Nah, 12 tahun. Itu tentu daftar berangkat dari masih 30-an lah ya. Nah, artinya fisik masih kuat, karena memang haji itu ada tawaf dan sa'i itu bisa 8 kilo sendiri. Dari Mina sampai Buang Jumarot bolak-balik 13 kilo itu. Nah, kecuali yang hotel-hotel yang bagus banget ya itu. Iya. Tapi kalau enggak kan itu kita sholat kan itu banget, itu terasa banget itu meaningful. Kalau yang ada dapat kesempatan di Clock Tower, hotel-hotel depan Haram Front sih emang enak. Tapi kan kalau kita harus jauh-jauh, perjuangan kita tuh luar biasa. Sehingga karena fisik yang dibutuhkan sangat besar, memang anak muda akan jauh lebih kuat ready ya, dan bisa membantu orang tua kita yang ada pada saat jemaah haji. Karena lansia kita itu kurang lebih sepertiganya dari
jemaah haji yang langsung. Kalau ada anak muda kan dia bisa bantu, Saling bantu juga. bisa jagain supaya tidak nyasar dan lain-lain. Kalau bantuin orang tua juga, anak muda ini dapat pahala 2 kan. Iya. Bapaknya nanti mabrur, double pahalanya. Betul. Kan. Dan mabrurnya juga saya ajarkan tidak hanya mabrur di sana, pas pulang juga mabrur. Mabrur sepanjang hayat. Nah, cara mabrur sepanjang hayat, pohonnya jangan lupa, karena dia terus, walaupun kita udah berhenti haji, pohonnya terus berkontribusi bagi bumi pertiwi. Selama pohon itu hidup, pahala jalan terus. Pahala jalan terus, amal jariah kita. Waduh, jadi guys, ini adalah ajakan untuk sama-sama melek bahwa haji itu bukan cuma ibadah aja, tapi memang ibadah fisik sih ya. Memang ada basis. Soalnya orang lokal, orang yang tinggal di sana, kalau nggak salah tuh udah dihitung, dia jalan kaki semua kan. Iya, betul. Kadang tinggal juga di rumah-rumahnya dia kan. Itu bisa 80 kilo dia jalan kaki tuh. Itu karena orang lokal. Ini kan kalau ibadah haji jamaah dari luarnya ada hotelnya, ada segala macam, memudahkan. Mungkin nggak semua ada naik bis ya, tapi tetap itu fisik ya. Betul. Fisik juga. Jadi saya tadi dengar masukannya bahwa setiap pulang ibadah haji kebanyakan jadi game changer itu. Ternyata dipahami oleh zaman-zaman company dulu yang sampai akhirnya ini yang para pemberontak Indonesia ini, kata penjajah. Ini mereka pemberontak gara-gara mereka pada berangkat haji katanya gitu. Betul. Maka dilarang berangkat haji dulu kan. Betul. Jadi kalau kita baca, walaupun ini sensitif ya saya tahu, tapi kalau kita baca literatur yang ada di Leiden dan di Utrecht, di mana dulu pemerintah Belanda punya namanya Snokhorgrunya. Iya. Seorang Yahudi Belanda yang mempelajari, bahkan pernah ke Mekah tuh. Bisa bahasa Arab lah gitu dia. Bisa bahasa Arab, hafal Quran gitu. Mempelajari tentang dampak jemaah haji bagi perjuangan bangsanya. Iya. Jadi setiap pulang haji tuh ketemu bangsa-bangsa merdeka lainnya, mereka para pejuang-pejuang kita malah menjadi pejuang kemerdekaan negara kita, sehingga dulu Snokhorgrunya mengasih tanda-tanda tertentu, salah satunya nama haji. Tapi kemudian haji sendiri tuh seperti di Makassar itu kebanggaan karena secara sosial itu punya kelas tertentu yang dihormati. Malah jagain dia untuk berlaku lebih baik gitu ya. Timur, di Sumatera Utara, bahkan di Sumatera Utara itu kalau pulang haji, misalnya ada kawan kita namanya Pak Sangkot gitu, pas pulang jadi Sultan Maulana siapa gitu. Jadi memang ada keinginan. Tambahan gelar lagi ya? Iya, tambah. Jadi memang ada perubahan, ada hijrah yang mau kemudian dibangun supaya mereka ingin berubah total, termasuk sebenarnya pendiri Muhammadiyah. Kalau kita dulu kan namanya Pak Ustadz Ahmad Darwis. Namanya, iya belum. Ya, kemudian berubah setelah pulang haji, namanya jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kebetulan aslinya Ahmad Darwis. Jadi seorang ustadz besar yang lahir dari Kauman di Yogyakarta. Mereka kan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini punya guru yang sama di Masjidil Haram. Seorang Imam Syafi'i dari Indonesia juga, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi sebenarnya NU Muhammadiyah tuh sama gitu, karena satu sumber guru, aja ya, satu guru gitu. Cuma ada beberapa pandangan yang bedanya ya, paling cuma masalah furu kan ya. Tapi semuanya sama sebenarnya kan, satu guru juga. Brother lah gitu. Brother sebenarnya. Kalau dicari-cari ya gurunya sama. Kalau enggak minimal ujungnya sama-sama Nabi Adam ya. Nabi Muhammad lah ya. Tapi tinggal siapa yang keturunan Habil, siapa keturunan Qabil gitu. Kesan. Waduh. Ini jadi obrolan kita sedikit banyak udah menipiskan segala prasangka sebenarnya. Kenapa? Soalnya kalau kita bilang dalam suatu organisasi yang paling banyak dicurigai itu bendahara. Betul. Ya kan? Karena ngumpulin dana kan gitu kan. Nah, kemudian masalah antrian panjang ini salahin BPKH karena BPKH yang ngumpulin dana DP-nya kan gitu kan. Furoda yang enggak ada rodanya ke kita juga yang disalahin tuh. Iya, Bang, Furoda enggak ada urusannya kena juga gitu kan. Jadi kalau belum sempat juga haji Furoda mungkin bisa umroh Furoda kali ya. Emang ada umroh Furoda? Umroh semuanya Furoda kan. Haji misalnya haji nunggu 10 tahun 20 tahun, mana ada umrah nunggu 10 tahun kan gitu. Betul. Waduh, makasih nih Pak Hari untuk pencerahannya ya. Moga-moga ini akan menjadi tambah semangat untuk anak muda mendaftar lebih dulu, lebih awal, dan juga diingatkan tadi mendaftar haji. Jikapun nanti belum lunas kita udah wafat, pahalanya ada pahala haji. Betul. Udah rukun yang kelima udah masuk nih. Iya, betul. Nah, dan untuk anak muda yang pengen kepo mengenai penjagaan haji, BPKH, bagaimana langsung booking haji, cara gimana sistemnya, bisa datang ke Hajj Fest yang akan diadakan di minggu ini ya. Minggu ini. Insya Allah ya.
Insya Allah. Waduh, mungkin ada pesan terakhir dari Pak Hari untuk masyarakat Indonesia, apalagi mungkin anak-anak muda gitu yang masih ragu-ragu nih. Ini beli mobil dulu, beli rumah dulu, apa daftar haji dulu, kan kayak gitu tuh. Betul. Punya rumah dulu, apa haji dulu. Padahal rumah tuh nggak ada di ini di rukunnya harus punya rumah, nggak ada kan gitu kan. Haji kan jika mampu juga udah tadi 50 juta udah masuk mampu tuh. Betul. Jadi kalau kita financial planning kan kita harus perencanaan dari yang paling status paling tinggi, preference atau prioritas. Kalau dalam kita tuh yang wajib mana? Karena kan beli rumah mubah, beli motor mubah, mobil mubah. Tapi ada yang wajib. Nah, kewajiban kita ini salah satunya adalah goalsnya financial planning kita adalah haji yang tentunya wajib, zakat. Sehingga kita perencanaan keuangan memang harus ke sana. Yang kedua, download BPK Apps biar nanti teman-teman bisa membaca, melihat transparansi dan akuntabilitas dana bagaimana kita mengelola. Dan yang ketiga, kalau on premise ya, kalau BPF kan publicly access ke publik melalui digital ya. Yang premis datang ke bank-bank syariah termasuk nanti Hajfest di FX dan di beberapa kegiatan-kegiatan kita untuk bisa mengeksplor lebih dalam bagaimana sih jemaah experience di sana. Dan tentu bagi jemaah yang sudah daftar dan berangkat, terus bersabar, mudah-mudahan kita terus berdoa. Insya Allah Allah tidak hanya memanggil jemaah haji yang mampu, tidak hanya orang mampu yang dipanggil Allah, tapi Allah akan panggil semua hamba Allah dan akan Allah mampukan karena Allah Maha Kaya. Waduh ya, berarti Ustadz bilang benar tuh ya. Surga itu bukan untuk yang mampu, untuk yang mau. Gitu ya. Betul. Kadang-kadang belum mampu tapi mau, ada aja jalan deh. Ketemu aja. Waduh, Insya Allah. Makasih Pak Hari waktunya. Semoga segala kegiatan juga lancar dan semoga bisa mampir ke sini lagi. Amin. Sambil bawa mungkin ini haji gratis buat 1 juta jemaah gitu. Betul. Ya kan amin, siapa tahu benar terjadi ya. Amin. Waduh, Masya Allah luar biasa. Dan teman-teman semuanya jika ingin kepo mengenai apa itu namanya BPKH, monggo silakan add Instagramnya apa tuh? Instagramnya BPKH @BPKH dan yang kedua Facebook juga @BPKRI dan paling penting BPK Apps melalui di Google Store atau di Apple Store. Oh gitu. Dan memudahkan, semoga ini ada jadi wasilah teman-teman semuanya nonton acara ini langsung semangat untuk berangkat haji. Jika dirasa menarik, bagus silahkan share link ini ke circle teman-teman semuanya. Siapa tahu dari share tersebut akan jadi pahala jariah juga. Semua yang terpapar berangkat haji mabrur, teman-teman tambah pahalanya pahala haji ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.